tapi saya rencana mau ngambil ini karena ini berhubungan supaya lebih gampang masuk ke materi-materi lain kayak ke tekanan, terus ke gelombang dan sebagainya gitu. Kita kan cuma belajar untuk mengingat kembali materi-materi sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya saya ngambil materi ini. Oke, jadi perkenalkan nama saya Pangeran Christopher Spautar, biasa dipanggil Peng, tapi teman-teman saya biasa memanggil Pangsit. Terus hari ini saya akan membawakan pelajaran usaha dan energi. Oke, jadi pertama kita bahas dari energi sendiri. Jadi apa itu energi? Energi dalam fisika itu biasa diartikan dengan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengalami perpindahan gitu. Jadi kalau dia nggak berpindah Kak, gimana? Ya dia akan mengalami usaha gitu. Kalau dia nggak mempunyai gaya Kak, dia nggak mempunyai usaha. Contoh gini, sebuah bendanya ini bergerak dengan konstan gitu kan. Kalau dia bergerak konstan, yang kita tahu yang mana? A itu kan sama dengan V2 dikurang V1 per T, delta T kan. Nah, jika V konstan, maka jika V1 sama dengan V, V2 sama dengan V, jika V konstan kan maka A sama dengan 0. Maka tidak ada gaya. Tidak ada gaya yang bekerja pada si benda ini. Maka dia tidak mempunyai usaha walaupun dia melakukan perpindahan. Sebab apa? Seperti yang dari definisinya sendiri, bahwa usaha adalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengalami perpindahan. Begitu. Nah, bagaimana jika dia memang benar-benar mempunyai gaya, Kak? Jika dia mempunyai gaya, ya berarti dia mempunyai usaha. Gitu. Nah, contoh kasus lainnya, ada usaha yang bekerja, sebenarnya dia itu ditarik arahnya itu timur laut, gitu kan, bukan timur. Nah, itu ya. Nah, tergantung kemana arahnya dia berpindah. Contoh kalau arahnya itu dia itu berpindah ke atas gitu kan. Jadi di sini tuh ada FY yang mana FY bernilai dari F sin theta. Terus ada Fx yang bernilai dari F cos theta. Nah, jadi ada usahanya itu ada usaha X yang mana nilainya itu adalah F cos theta dikali S. S itu apa? Jarak atau perpindahan yang dilakukannya. S gitu. Kalau sedangkan F-nya sendiri kan dia tidak ada berpindah ke atas gitu kan. Tidak ada dia melakukan perpindahan sehingga usaha yang dilakukannya tidak ada. Sehingga WY itu sama dengan FY dikali sin theta dikali contoh itu H. Karena hanya 0, berarti dia tidak mengalami usaha. Begitu. Berarti ini WY sama dengan 0. Gitu. Jadi Kak, gimana berapa kalau ada perpindahan dilakukan oleh si Y Kak dan ada dilakukan oleh si X, berarti W itu adalah usaha yang dilakukan si X ditambah dengan usaha yang dilakukan si Y. Gitu. Nah, ingat bahwa usaha itu adalah vektor ya. Nah, lanjut. Jadi kita harus tahu satuan-satuan dari usaha itu sendiri. Kita tahu bahwa 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule, 1 megajoule itu adalah 1 juta joule, dan 1 kalori adalah 4,2 joule. Itu pasti semua udah tahu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Bisa. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang menghitung usaha dari suatu grafik gitu. Nah, contoh dikasih tahu ada grafik usaha terhadap jarak. Nah, kita tahu bahwa usaha itu sama dengan F dikali S, itu kan? Sehingga usaha itu sama dengan untuk grafik gaya terhadap suatu jarak itu sama dengan luas di bawah grafik seperti ini. Nah, contoh ini kita ada kasus ada X1 ke X2 terus ada F. Maka usaha yang dilakukan itu adalah F dikali delta X, yang mana delta X itu adalah X1 dikali X2.
Nah, bagaimana untuk mencari usahanya ini, Kak, grafik kayak gini? Kan dia melengkung-melengkung, Kak. Nah, untuk mencari usaha ini ya kita menggunakan luas juga. Nah, bagaimana mencari luasnya? Biasanya kita tuh mencari menggunakan integral gitu. Jadi kita bisa buat itu bisa usaha sama dengan integral dari x1 menuju dari x2 dari fungsi fx dikali dx. Kenapa fx, Kak? Karena fx ini bekerja terhadap x, gini kan. Contoh x1, contoh di sini adalah a, fx2 adalah b. Nah, gitu. Makanya usaha itu adalah integral sama dengan luas di bawah grafik sama dengan sama dengan integral dari x1 menuju x2 dari fx dan dx. Apa contohnya, Kak? Gitu. Apa contohnya uh, uh, selain grafik, Kak? Gitu. Contoh. Ada sebuah benda, contoh dia itu ada katrol di sini ya, ditarik oleh sebuah tangan yang tingginya itu H, terus dia ini ada benda di sini ada X1, di sini ada X2. Nah, di sini ada tegangan tali. Yang bekerja itu yang gaya yang bekerja pada benda ini kan hanya tegangan tali, itu kan hanya tegangan tali sehingga tapi perlu diketahui bahwa sudut yang dibentuk di sini itu berbeda dengan sudut yang di sini gitu. Sehingga usaha yang dilakukan dari setiap perubahan jaraknya itu berubah-ubah. Sehingga makanya bisa kita gunakan integral dari X1 ke X2 dikali tegangan tali, baru tentukanlah berapa nilai usahanya. Kan kita ini kan menggunakan TX kan, TX berarti ini T cos theta, misalnya sudut ini theta dikali dx gitu. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan luas ini untuk cara mencari gampang suatu usaha gitu. Jadi usaha yang lakukan ini bisa juga masuk ke dalam grafik seperti ini. Gitu ya. Sampai saat ini ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut. Oke. Oke, nomor 2. Ada usaha negatif. Apa itu? Kan tadi seperti saya katakan bahwa usaha itu adalah vektor gitu. Jika usaha yang dilakukan itu yang dilakukan ke kanan tapi arahnya yang bekerja itu ke kiri, maka usahanya itu bernilai negatif karena V itu kan vektor. Sedangkan jarak itu kan skalar gitu kan. Sehingga vektor dikali skalar itu harusnya vektor. Sehingga jika usaha yang dilakukan dengan jarak itu berlawanan arah, usahanya itu bernilai negatif gitu kan. Apa ya Kak contoh-contoh dari usaha yang bernilai negatif? Yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pengereman. Yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh gesekan permukaan benda. Yang ketiga adalah usaha yang dilakukan gaya berat terhadap benda yang bergerak ke atas gitu. Nah, nanti kita pahami kenapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini bergerak ke atas gitu ya. Kenapa? Nah, ini biasanya nih bisa kalau ini biasanya F-nya ke sini, sedangkan S itu cos theta, maksudnya cos theta itu gimana? Arahnya itu kan 180 derajat belanya. Gitu kan? Makanya ini cos theta gitu. Oke ya. Nah, bagaimana Kak kalau ada usaha banyak benda gitu kan? Tadi kan seperti yang saya katakan bahwa contoh ini kan gara-gara contoh si bendanya ini juga bergerak ke FY sejauh H, sedangkan si F ini sejauh S. Maka usaha total yang dilakukan oleh si benda itu adalah ini W1 tambah W2 ditambah W3 begitu. Bagaimana? Sampai saat ini paham kan? Oke ya, saya anggap paham. Nah, saya lebih suka kalau nanya itu dari ini ya, langsung. Soalnya saya biasanya jarang melihat chat gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke energi. Nah, energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha gitu. Itu biasanya itu sama itunya, sama satuannya, tapi itu pengertiannya beda gitu. Jadi kalau seperti yang kita lihat ada orang satu, dia itu punya benda yang dari tinggi H ini, dia itu mempunyai H gitu. Jadi dia itu kecenderung mempunyai energi potensial setinggi H.
setinggi H ini. Gitu. Nah, ketika dia melemparkan benda itu ke bawah, energi potensial itu berkurang menjadi energi kinetik gitu. Karena karena kan energi potensial itu kan dipengaruhi oleh uh, ketinggian, sedangkan energi kinetik itu kan dipengaruhi oleh si kecepatan gitu kan. Nah, sama juga kasusnya untuk energi pada panah ini. Nah, di sini kan kita bisa kita misalkan sebenarnya ini hampir sama dengan prinsip kayak gas gitu kan. Dari contohnya keadaan setimbang, terus dia berubah ke sini sebesar delta X gitu kan. Kan sebenarnya sama aja dengan gaya pegas, usaha potensial pada pegas gitu kan. Nah, sehingga pada panah juga, pada pemakaian panah juga, usaha potensial juga ada, yaitu saat kapan? Saat dia itu menarik ujung pada bagian maksimum. Ketika dia melepaskan, dia melakukan, maka energi potensial itu telah berubah menjadi energi kinetik. Makanya sini mempunyai kecepatan. Gitu. Dari apa? Dari energi potensial pada panah ini. Gitu. Jadi sebenarnya energi itu tidak dapat dibentuk, tapi energi itu dapat diubah gitu ya. Nah, diubah jadi apa? Dari energi potensial menjadi energi kinetik gitu. Energi potensial bisa menjadi dari energi potensial pegas, dari energi apa? Energi potensial gravitasi gitu. Kita lanjut ke pembahasan dari energi kinetik sendiri. Oke, energi kinetik itu kan dipengaruhi oleh kecepatan gitu kan. Nah, kita bisa dapat ini. Dari mana dapat Kak rumus energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat gitu? Dari mana Kak? Dari ini. Kita tahu bahwa suatu benda ini mempunyai gaya yang bekerja, gitu kan? Nah, tapi kalau dia V-nya konstan, maka tadi gaya tidak ada, seperti yang tadi saya bilang. Gitu. Kita anggap bahwa F1 itu tidak sama dengan F2. Gitu. Makanya ada usaha yang bekerja pada benda-benda. Gitu. Awalnya kita tahu bahwa W itu sama dengan F dikali S. Yang mana F itu sama dengan M kali A kali S. M kali A kali S. Lalu dari gerak GLBB, kita tahu bahwa V kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Sehingga AS sama dengan V kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Sehingga kan W tadi itu sama dengan M kali AS, sehingga M sama dengan V kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Jadi, dari sinilah asalnya Eka itu. Nah, ini energi kinetik awal setengah MV1 kuadrat, energi kinetik akhir itu setengah MV kuadrat. MV2 kuadrat. Nah, biasanya W ini, karena pada suatu benda itu yang bekerja adalah W neto, biasanya perubahan energi kinetik itu biasa dikenal dengan usaha neto. Usaha neto. Atau usaha yang bekerja total kepada benda itu. Gitu. Jadi, ada hubungannya untuk dari mana sebenarnya energi mekanik itu muncul gitu. Jadi dari sini. Jadi kita pahami bahwa perubahan energi kinetik itu adalah usaha neto yang dilakukan oleh suatu benda gitu. Lanjut. Nah, usaha untuk energi potensial sendiri, oke, untuk energi potensial sendiri, kita tahu bahwa energi potensial adalah dia dipengaruhi oleh suatu ketinggian, gitu kan. Semakin tinggi suatu benda itu berada dari permukaan bumi, maka semakin besar juga energi potensial itu yang ada. Energi potensial suatu benda itu ada. Nah, kita tahu bahwa energi potensial itu kita tahu bahwa energi potensial itu sama dengan mgh. Gitu. Kenapa, Kak? Karena ini. Jadi, ketika W ke bawah, maka F yang bekerja itu ke atas. Gitu. Maka, energi potensial bernilai positif ketika dia itu naik ke atas. Gitu, bernilai positif.
Sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu bernilai negatif ketika dia ke atas gitu. Jadi contoh ada benda yang bekerja gitu kan. Nih. Jadi W kan yang bekerja pada ini kita anggap tidak ada gaya gesek darah gitu kan. Jadi kita anggap itu W ke bawah sedangkan F yang bekerja itu adalah Fx biasa Fx gitu kan. F eksternal gitu, F eksternal. Yang mana W ini gaya berat ini sama dengan gaya gravitasi yang menuju ke bawah. Maka ketika si benda itu bergerak ke atas, maka usaha gravitasinya sendiri, usaha gravitasi itu bernilai negatif. Tetapi energi potensialnya sendiri, energi potensialnya bernilai positif. Nah, bagaimana ketika benda itu ke arah ke bawah, Kak? Nah, ketika ke arah ke bawah, maka usaha dari energi gravitasinya itu sendiri, usaha dari gravitasi, itu bernilai positif. Sedangkan energi potensialnya bernilai negatif. Gitu. Bernilai negatif. Makanya kita bisa dapat pertama itu biasanya usaha yang dilakukan oleh gravitasi sama dengan negatif dari perubahan dari energi kinetiknya sendiri. Begitu. Oke ya? Gitu dia. Jadi sebenarnya itu usaha yang dilakukan oleh gravitasi itu berbeda, tidak sama dengan energi potensial. Apa yang beda, Kak? Nilainya sama, tapi arahnya itu berbeda, sehingga nilainya itu berbeda. Ketika dia ke atas, energi gravitasi negatif, ketika ke bawah energi gravitasi itu positif, sedangkan untuk energi potensial, ketika dia ke atas, energi potensialnya bernilai positif, ketika ke bawah, energi potensialnya itu bernilai negatif. Kenapa energi potensial bernilai negatif? Karena dia itu cenderung berkurang. Itu kan? Kalau kita tahu kan semakin ke bawah sebuah bendanya, energi potensialnya semakin kecil. Kan? Energi potensialnya semakin kecil, tapi energi kinetiknya semakin besar. Gitu. Makanya dia bertanda negatif, yang artinya berkurang. Gitu. Oke. Nah, tapi energi potensial bukan hanya bekerja untuk pada gravitasi, ada juga untuk pada gas, gitu. Yang mana biasa kita sebutkan itu sebagai hukum Hooke, gitu. Hukum Hooke. Nah, jadi kita tahu bahwa EP itu tadi kan awalnya F dikali delta X, gitu kan? Ini minus, gitu. Minus F dikali delta X. F dikali delta X, ya. Gitu. Sedangkan energi potensialnya itu kan jadi energi potensial yang dilakukan ini pada Max ya. Ya, energi potensialnya itu kan ketika dia bekerja pada perubahannya itu delta X juga. Ini kan delta X. Nah, tapi energi potensial itu bekerja kan ada dua arah. Ketika dia merenggang dan ketika dia tegang gitu kan. Nah, sehingga kita buat delta X itu dibagi dua. Makanya itu biasanya kita buat energi potensial itu gara-gara dan arahnya itu kan sama-sama kan soalnya kita tahu bahwa energi ini contoh F-nya ketika bendanya itu ke dalam F-nya itu berlawanan arah ke ini yang bisa disebut sebagai gaya penyeimbang. Gaya penyeimbang. Makanya itu biasanya F itu bernilai negatif karena itu biasa disebut dengan gaya penyeimbang gitu ya. Makanya EP itu sama dengan setengah KX kuadrat dibagi 2. Ini delta X per 2. Makanya F sama dengan delta X per 2. Ini biasa dikenal dengan hukum Hooke kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kita tahu bahwa apa aja energi potensial biasanya di SMA yang kita pelajari itu adalah pertama adalah EP sama dengan MGH, yang kedua adalah EP sama dengan setengah KX kuadrat. Gitu. Gitu dia. Oke, kita bisa lanjut. Apakah sampai saat ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya, karena ini kan pelajaran yang masih umum gitu ya. Masih biasa gitu. Udah sering dipahami. Nah, kita masuk ke ini bukan medannya, itu biasanya kita biasa sebut dengan usaha. Ini salah, ada usaha. Usaha konservatif. Usaha konservatif itu adalah usaha yang mana dilakukan itu berdasarkan posisi bendanya.
maksudnya posisi bendanya itu apa? Ini. Contoh usaha yang dilakukan oleh gravitasi. Itu kan dipengaruhi oleh posisinya, bukan jarak tempuhnya. Gini, contoh kalau dia dia di dasar bumi, usaha yang dilakukan oleh gravitasi sendiri itu nol. Gravitasi adalah nol. Nah, akan tetapi usaha yang dilakukan ketika dia mengalami perpindahan sebesar H1, maka kan usaha yang dilakukan oleh si gravitasi sendiri itu adalah gravitasi. Itu kan sama dengan min dari MGH. Gitu kan, MGH1. Makanya, usaha gravitasi itu biasanya disebut usaha konservatif. Karena itu dia dipengaruhi oleh posisinya. Ketika dia posisinya berubah, maka usahanya itu juga berubah gitu. Ketika posisinya kembali pada semula gitu, kembali ke semula, maka usaha yang lakunya juga nol. Contoh ada benda, kita supaya contoh lainnya adalah ini pegas, gitu ya, pegas. Nah, ketika dia merenggang atau menegang sejauh x, maka di sini ada energi potensial. Ada energi potensial. Sebesar apa? Sebesar kx kuadrat per 2. Akan tetapi, ketika dia menuju kesetimbangan juga, energi potensialnya tidak ada. Karena apa? Karena dia kembali ke posisi awal. Sehingga energi potensial di sini adalah nol. Gitu. Kalau kita misalkan ke benda titik, dia itu berpindah segini. Contoh ada benda, dia melakukan usaha dari sini ke sini, terus balik ke sini. Maka usahanya yang dilakukan ketika dia ke sini, lalu ke sini itu adalah nol. Gitu. Itu adalah usaha konservatif. Tapi ketika dia melakukan usaha ke sini, maka dia itu mempunyai usaha sebesar dari sini ke sini, gitu. Itu dia adalah usaha konservatif yang dipengaruhi oleh posisi benda. Semua pasti tahu apa itu posisi benda, kan? Posisi benda adalah jarak dari dari awalnya hingga jarak akhirnya. Perubahan dari jarak akhir hingga jarak awal, gitu. Sedangkan untuk usaha non konservatif itu adalah usaha yang dihasilkan oleh berdasarkan lintasannya. Contohnya apa? Gaya gesek, gitu. Jadi contoh kita buat seperti ini, benda ini bakalan bergerak sejauh ini, sejauh s, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sendiri adalah gaya gesek dikali s, gitu, dikali s. Kalau dia balik lagi, maka usahanya itu dan sejauh s, maka usaha dari gaya gesek itu adalah 2 dikali 2s dikali gaya gesek. Itu bedanya antara usaha konservatif dan usaha non konservatif. Kalau usaha konservatif itu dipengaruhi oleh posisi, sedangkan non konservatif itu dipengaruhi oleh jarak, gitu ya. Lalu kita masuk ke usaha neto. Usaha neto itu apa? Usaha neto itu adalah gaya neto atau gaya yang bekerja pada benda dikali d, di sini d atau jarak, gitu, jaraknya atau posisi. Karena apa? Karena di sini kondisinya itu dia tuh nggak ada perpindahan balik, nggak ada dia balik, tapi dia jalan terus, gitu kan? Sehingga tadi seperti yang saya katakan bahwa tadi di pembahasan energi kinetik tadi dapatlah bahwa W itu adalah perubahan energi kinetik, gitu ya. Nah, itu dia. Inilah usaha, jenis-jenis usaha yang bekerja pada benda. Ada usaha konservatif, ada usaha non konservatif, dan ada usaha neto. Oke, kita bisa lanjut. Sampai saat ini ada, mungkin gara-gara ini beda dengan yang pelajaran dari SMP, tapi di SMA udah dibahas, tapi agak lupa. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada ya, karena ini juga. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke hukum kekekalan energi mekanik dan hukum kekekalan energi universal. Jadi apa bedanya ini? Nah, jadi Kak, energi mekanik itu kan Kak, energi potensial ditambah energi kinetik. Itu dari mana sih Kak, gitu kan? Jadi seperti yang kita tahu di energi kinetik, hukum kekekalan energi mekanik ini di sini tidak berlaku usaha dan konservatif. Di sini
di sini yang hanya terjadi adalah perubahan energi kinetiknya menjadi energi potensial gitu. Atau itu biasanya disebut dengan, jika kita turunkan itu dari mana, Kak? Dari Veneto atau usaha yang bekerja pada benda sama dengan usaha konservatif ditambah usaha non konservatif. Itu usaha non konservatif. Yang mana tadi kita tahu bahwa Veneto itu sama dengan delta EK. Dan energi konservatif itu atau ya energi konservatif itu biasanya itu disebut dengan min delta EP gitu. Itu berlaku untuk dia energi gravitasi ataupun gas gitu. Makanya energi konservatif itu sama dengan min delta EP. Nah, delta EK itu sendiri apa? EK2 dikurang EK1. Sedangkan delta EP itu apa? EP2 dikurang EP1. Jika supaya lebih gampang, maka ini dapat EK2 dikurang EK1 sama dengan EP1 dikurang EP2. Sehingga didapat bahwa EK2 tambah EP2 sama dengan EK1 ditambah EP1. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ketika tidak ada usaha dari metodenya itu berubah menjadi usaha non konservatif. Gitu. Itulah usaha, makanya muncul hukum kekekalan energi mekanik ya dari sini, dari Veneto sama W konservatif. Gitu. Nah, perlu kita ingat ketika dia posisi awal itu ini tidak selalu F sama dengan 0. Tapi ketika F sama dengan 0, maka EK sama dengan 0. Sehingga EP sama dengan EM gitu. Karena apa? Kan seperti kita tahu tadi EM1 energi mekanik 1 sama dengan EK1 ditambah EK tambah EP1. Ketika kecepatannya 0, maka EK1-nya bernilai 0 sehingga EM1 sama dengan EP1. Tapi ketika dia hanya 0, maka EK1 tambah EP1 sama dengan EM1, maka ketika hanya 0, EP1-nya 0, maka EK1-nya bernilainya sama dengan EM1. Gitu. Jadi tidak mungkin energinya itu dua-duanya, bukan tidak mungkin, tapi mungkin saja energi kedua-duanya itu bernilai 0, tapi digantikan dengan usaha dari non konservatif itu sendiri. Gitu. Ini udah biasa lah ya, ketika EP 0, sedangkan EK maksimum, maka EK sama dengan EM, terus pada posisi benda tepat sebelum menyentuh tanah itu ada EP dan EK, tapi ketika dia menyentuh tanah, EP sudah tidak ada, itu pasti udah biasa. Ini soalnya pelajaran dari SMP gitu kan. Nah, lalu kita lanjut ke hukum kekekalan energi universal. Jadi sebenarnya inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi universal, yaitu W neto sama dengan W konservatif ditambah W non konservatif. Gitu. Jadi saya ambil contoh itu adalah pada bidang miring gitu ya, pada bidang miring. Gini. Nah, kita tahu bahwa berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi, sehingga kita buat ini ada W. Nah, kalau di sini alfa, maka di sini alfa, udah tahu pasti dari mana ini. Lalu kita sepertinya ada yang salah ini. Tunggu sebentar. Oke, pas di sini alfanya. Makanya sini ada W sin theta dikurang W cos theta. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam untuk menyelesaikan soal ini, misalkan kita sini buat ada F1, ada F2 gitu kan. Nah, sehingga kita bisa buat ini W neto sama dengan W konservatif ditambah W non konservatif gitu. Nah, W neto tadi kan itu perubahan energi kinetik kan, sehingga ini kita buat F1 itu sama dengan 0 aja ya, biar lebih gampang. Ini setengah M dikali F2 dikurang V1 kuadrat, kuadratnya sama dengan sedangkan energi dari konservatif itu adalah minus N dikali ini H. Ini kita karena ini dasarnya kita buat ini H1.
Jadi ya, berarti ini dari K1 dikurang H0, ditambah W konservatifnya berapa? W konservatifnya itu ya F gesek. Hanya F gesek gitu kan. Karena W ini sendiri sudah ada di energi dari konservatifnya. Sehingga F non konservatif itu adalah FK dikali S-nya. Gitu. Jadi kalau ngerjain soal gini ada dia gaya geseknya, maka sebentar, kita biasa gunakan rumus dari W neto sama dengan W konservatif ditambah W non konservatif gitu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena ada dia usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ini tidak murni dilakukan oleh gaya energi potensial sama energi kinetiknya gitu. Oke, mungkin sampai situ. Ada mau ditanyakan sebelum kita masuk ke daya? Oke, sepertinya tidak ada. Ini memang materinya gampang ya, termasuk gampang gitu. Karena soal-soalnya juga termasuk gampang gitu ya. Nah, untuk di kalangan SMA biasanya ini gampang Mas ya. Gitu. Kalau untuk daya, kita tahu bahwa daya itu artinya adalah kelajuan suatu benda untuk melakukan usaha gitu. Makanya itu kita bisa buat P itu atau biasa disebut dengan daya sama dengan usaha dibagi waktu atau biasa dituliskan dengan P sama dengan W per T, yang mana W adalah usaha. Dan kita tahu bahwa usaha itu sama dengan F dikali S, sehingga kita bisa juga daya itu sama dengan gaya dikali kecepatan gitu. Jadi satuan dari daya itu sendiri ada joule per second, yang mana 1 HP sama dengan 746 watt, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Nah, itu aja gitu. Jadi sampai saat ini materinya ini aja. Sampai saat ini ada pertanyaan gitu. Sebelum kita bahas soal gitu. Soalnya masih 37 menit ini untuk materinya. Soalnya memang materi dari daya usaha itu sendiri memang sangat sedikit ya. Kecuali kita hubungkan ke momentum sama pusat massa mungkin lebih lama gitu. Jadi kita bisa siap lebih cepat dari yang seharusnya gitu kan. Karena masih ada orang mempunyai keperluan lain mungkin gitu ya. Sampai saat ini ada yang mau ditanya tentang usaha konservatif, non konservatif, atau ada soal gitu Kak. Kayak mana ngerjainnya gitu? Ada? Cara ngerjainnya Kak. Oke ya. Mungkin kita bahas-bahas soal dulu ya. Gitu. Oke, kita masuk ke soal. Karena sudah ada pertanyaan untuk materinya. Mungkin gara-gara materinya memang dikit ini Kak, gampang gitu ya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Apakah kelihatan soalnya? Ini soalnya saya ambil dari suatu halaman kecil soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke, kelihatan. Oke ya. Jadi kita baca, saya bacakan soalnya. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1,0 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni bidang miring kasar dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar itu memiliki ketinggian gitu. Ada yang mau menjawab gitu? Ada yang mau mencoba? Rumusnya apa ya Kak? Apa? Itu pakai rumus yang mana? Kita masukkan ini ke dalam konsep usaha energi ya, gitu. Kita nggak masukkan ke dinamika. Mungkin dinamika ini juga gampang gitu ya. Tapi kita lagi belajar usaha dan energi, jadi kita masukkan ini ke konsep ke usaha dan energi, gitu. Ada yang mau mencoba? Piringku C jawabannya Kak. Feelingnya C. Oke. Oke, ada yang mau menjawab selain C atau A? Gitu. Ada yang mau mencoba aja nanti saya bantu gitu ya. Yuk Saya guys, bantu. salah nggak apa-apa, yuk coba. Ya.
Oke, jadi saya kasih clue ya. Saya kasih clue. Jadi ini kita menggunakan ingat, ada gaya gesek. Ini ada gaya gesek. Tuh kan. Sehingga yang digunakan ini bukan hukum kekekalan energi mekanik, tapi hukum kekekalan energi universal. Yang mana tadi W neto sama dengan usaha konservatif ditambah usaha non konservatif gitu. Nah, bisa dilanjut ini gimana? Ada yang mau mencoba? Kalau udah pakai gini pasti gampang gitu. Tinggal masukin angka aja kok. Gitu. Adilo mau mencoba? Atau Raska? Atau Zahra? Ada yang mau mencoba? Ya kan mungkin kalau dengan mencoba lebih paham gitu kan apa kekurangannya gitu. Gimana? Ada yang mau mencoba? Keisha, Cindy? Kayak mungkin belum dapat. Ini kemana sih Kak? Ini susah banget soalnya Kak gitu. Mungkin kita lihat baca soalnya itu aduh panjang kali Kak soalnya. Jadi kayaknya susah deh ini baca. Nah, tapi dengan menggunakan konsep dari energi ini sendiri ini gampang gitu ya. Kita tahu tadi bahwa WN itu adalah perubahan energi kinetik gitu kan. Setengah kita bisa sebut ini setengah dari M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan tadi kan konservatif itu kan negatif dari energi potensial. Berarti sebenarnya minus dari M dikali G dikali H2 dikurang H1. Nah, ini sudah nampak ini. H2 kurang H1 itu kan perbedaan jaraknya gitu ya. Gitu kan. Sudah nampak ini pasti jawabannya berapa. Gitu. Sedangkan energi konservatif itu apa? Energi konservatifnya adalah tambah F gesek dikali F gesek dikali jaraknya. Sampai saat ini sudah ada yang nampak. Gimana ngerjainnya? Ada nggak? Udah nampak ini jawabannya. Tinggal masukin angka. Gitu. Ayo dicoba. Bentar. Oke, baik. Mungkin saya tunggu 5 menit ya. Nanti kalau udah ada yang tahu jawaban, kayak udah dapat jawabannya, saya Kak dapat jawabannya. Oke, nanti bisa ditulis gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa salah. Kalau kakak juga sering salah ketika dosen kakak nanya gitu. Tapi ya awalnya malu, tapi tak paham gitu apa salahnya gitu. Jadi coba dicoba dulu. Apa salah gitu. Karena untuk soal ini saya sangat sedikit ya bawahnya. Karena PPT saya sangat gitu ya. Sehingga saya belum sempat mencari soal-soal yang um, yang lebih yang tingkatnya hot gitu ya, hot gitu. Gitu. Jadi saya hanya mempunyai 3 soal di sini karena soalnya ini saya anggap hot gitu kan. Kita untuk UTBK itu kan soal-soalnya kan tuh hot gitu ya. Jadi saya ngambil soalnya kayak kemungkinan itu konsepnya itu pengertiannya sama gitu ya. Gitu.
Oke, mungkin saya bantu dari segi gambar. Jadi awalnya itu gini, dia ada benda bergerak sebesar F1, terus dia naik, dia kasar, sebesar ini dengan kemiringan 30 derajat, terus dia jalan lagi. Dan ketika jalan, F-nya sudah berubah menjadi F2. Gitu. Di bidang licin. Seperti inilah bentuk gambar. Oke, mungkin saya kasih 2 menit lagi waktunya untuk mencoba untuk mengerjakan sendiri. Gitu. Karena kalau terlalu cepat juga kayak nggak terasa gitu kan kalau terlalu cepat gitu ya. Karena materinya emang gampang gitu ya. Mungkin kalau supaya saya memperpanjang waktu, mungkin saya akan tambahkan 2 soal lagi yang pernah saya lihat, tapi nggak sempat saya masuk ke dalam PPT ini gitu ya. Biar pas untuk 1 jam gitu ya. Gitu. Bagaimana? Sudah dapatkah ini sudah nampakkah jawabannya? Bagaimana Supartop? Ada yang tanya nih, Peng, Oke. apa yang lewat chat, nyari Nah, jaraknya gimana dari Kak? jaraknya gitu. Kan kalau bertanya bagus gitu kan. Nah, ini H. Kita tengok ini ada H, ada H. Nah, pakai konsep trigonometri, ini kan S gitu kan, jaraknya. Sehingga apa hubungan dengan H dengan S gitu. Kita tahu bahwa H banding S sama dengan sin theta gitu. Udah paham ya? Apa hubungannya dengan Dan nampak ini jawabannya berarti. Nggak ada yang ngerjain. Ya, bagus-bagus. Gimana? Kayaknya waktunya oke udah siap ya. Kayaknya udah cukup deh itu. Oke, ada yang dapat jawabannya? Berapa gitu? Apa-apa jawab aja. Udah dapat, Kak. Ada dapat ya. Oke, lengkap. 0,3 bukan, Kak? Oke, 0,3. Ada Nana. Ini jawaban Nana. 0,3. Gitu. Tadi Suprato juga nebaknya 0,3 nggak sih? Iya, Kak. Setuju. Iya, apa-apa. Oke, yang lain gimana? Ada yang sama dengan Nana, jawabannya dapat 0,3. Atau saya dapat 0,4, Kak, gitu. Gimana? Ya, skill gimana? Dapat berapa? Halo ya, skill. Oke, mungkin ya skill lagi ada halangan jaringan gitu ya. Kalau Elviana, gimana? Dapat berapa? Kok wakil ketosisnya korban 45? Ya 12 juga lah. Oke, mungkin tadi salah ya. Oke, kalau gitu berarti sampai saat ini jawaban akhir kita adalah 0,3. Oke, mari kita coba. Itu ya. Oke, kita misalkan ini adalah H0 atau awalnya. Itu ya, ini supaya lebih gampang kita buat H0 sama dengan 0. Itu ya. Sedangkan ketinggian ini adalah H1. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Dengan rumus
hukum kekayaan energi universal, kita dapat bahwa setengah dari masanya berapa? Masanya 2 kg. 2 dikali kecepatan awal itu adalah kecepatan ketika dia hendak mau naik. Hendak ya, hendak mau naik. Sehingga kecepatan awalnya dia mau naik itu berapa? Menuruni. Oh, ternyata ini konsepnya turun ya. Ternyata saya salah gitu ya. Ternyata gambarnya gini lebih tepatnya. Tuh. Inilah yang penting dia. Tuh ya. Nah, setengah dari V1 kuadrat, ini V2 kuadrat gitu ya. Berarti ini kita bisa dapat ini setengah dari berapa V1-nya? Berapa ya tadi V1-nya? 1. Berarti kita bisa buat V2-nya adalah 4. 4 dikurang 1 sama dengan minus dari kita kan H2-nya kan di sini kan H2-nya. Sekarang dia turun gitu ya H2-nya. Berarti kalau kita buat di sini H1, di sini H0, yang mana H0 itu bernilai 0 gitu ya. Berarti ini kita bisa buat 0 dikurang H1 dikali 2 dikali 10. Ditambah F geseknya sendiri berapa? 7. 7 Newton dikali S. S-nya itu berapa S-nya, Kak? S-nya tadi seperti saya katakan bahwa H dibagi S sama dengan sin 30. Maka S sama dengan H dibagi sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Sehingga S sama dengan 2H. Sehingga kita dapat bahwa 7 dikali 2H. Oke, dapat deh. Berarti ini 3 sama dengan 20H ditambah 14H. Gitu. Nah, harus saya ada yang salah ya? 4, 1, 2. Oke, nggak ada ya. Berarti 34H sama dengan 3. Gitu ya. Berarti H sama dengan 3 dibagi 34. Berapa 3 bagi 34? Gitu. Berapa 3 bagi 34? 3 dibagi 34. Sekitar 0,1. Sekitar 0,1. Sehingga H-nya itu sama dengan 0,1 meter. Gitu. Gimana? Paham nggak? Gitu dia. Bagaimana? Paham nggak? Gitu. Tadi Nana gimana? Apakah kakak yang salah atau gimana? Tadi tak kirain H per S itu langsung sin theta, jadinya aku langsung sin 30. Ya kan H per S sama dengan sin 30. Berarti S sama dengan H per 30 sama dengan 2H gitu. Tadi Nana buat berapa S-nya? Aku tadi langsung itu sin 30. Oh, oke. Apa-apa. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah 0,1. Gitu. Ada yang tanya lagi, Kak Peng. Kak, Oke. yang rumusnya H per S sama dengan sin theta itu rumus apa ya? Rumus trigonometri. Gitu. Kan ini kemiringannya. Kemiringan. Berarti kemiringan itu maksudnya apa? Dari sini, dari dasar. Gitu ya. 30. Nah, kita buat ini adalah H ketinggiannya, sedangkan S itu adalah jaraknya. Jarak yang ditempuh si balok itu, S. Nah, dari konsep trigonometri sendiri apa? H dibanding S sama dengan H dibanding S, bentar. H dibanding S sama dengan sin 30. Sehingga S sendiri sama dengan H per sin 30. Bagaimana? Paham? Itu kayaknya apa Kak? Kemiringannya 1. Apa?
Kemiringannya kita ada 0,1. Kemiringannya 0,1 kayaknya. 0,1. Yang mana 0,1? Yang kakak hitung itu kayak kemiringan, soalnya kan pakai sin kalau nggak salah. Kemiringannya. Kan kita tahu bahwa H per S sama dengan sin 30 kan? Maka S sama dengan H per sin 30. Nah, sedangkan gaya gesek sendiri itu kan dikali S gitu kan? S-nya tadi apa? H per sin 30. Gitu. Gimana? Iya kak. Jadi, oke Alma. Jadi gimana Suparto? Maksudnya kemiringan 0,1 gimana ya? S-nya itu kemiringan ya kak. Iya, S-nya kemiringannya. Itu kan ini H dikurang H0. H0-nya berapa? 0. Oke ya, coba kita buat dulu. Lebih cantik gitu ya. Mungkin kakak yang salah atau ada miskonsep gitu ya. Bentar ya, kita buat baik-baik. Oke, tadi kita dapat bahwa W neto kita langsung buat aja ya, setengah dari M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan MG H1 dikurang H0 dikali tambah Fs kali S gitu ya, F gesek. Maka ini sama dengan setengah dikali 2 karena masanya 2, sedangkan kecepatan ketika dia di sini itu adalah 2 meter per sekon, berarti ini ada 4 dikurang 1 gitu ya. Masanya adalah 2, dikali gravitasinya adalah 10, sedangkan H1 yang dicari gitu ya, H1-nya ini dikurang 0. Ditambah F geseknya sendiri adalah 7, sedangkan S-nya sendiri adalah jaraknya kali S. Kita tahu bahwa H, ini kan H ya, sin demi, depan per miring. H per S sama dengan sin 30. Berarti S sama dengan H per sin 30. Gitu. Ya kan? Berarti ini sin 30 sendiri bernilai setengah, berarti S sama dengan 2H. Gitu. Berarti kali 2H. Oke, berarti sama dengan 3 dikali 20H1, ini H1 ya, ditambah dari 14H1. Sehingga 34H1 sama dengan 3. Maka H1 sekitar 0,1 meter. Gitu. Yang mana yang salah, Suparto? Oh ya kak, paham. Kira tadi menghitung S-nya. Oh, kamu kira tadi semua ini dalam satuan S ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Lebih teliti lagi ya, gitu. Nggak apa-apa salah, yang penting kan udah paham yang mana salahnya. Jadi mungkin bisa jadi lebih ingat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sampai saat ini ada pertanyaan? Itu? Iya, betul. M222. H itu ketinggian, S itu kemiringan. Ya, betul. Ada pertanyaan masih? Oke, saya rasa nggak ada ya. Jadi kan benar kan kalau soal ini lebih gampang kalau dimasukkan ke dalam konsep usaha daripada konsep dinamika sendiri itu sendiri kan gitu. Jadi bebas mau gunakan konsep apa, tapi kalau kita tahu konsep-konsep yang banyak gitu kan, mungkin kita dapat konsep yang lebih mengerjakan soal lebih gampang gitu ya. Oke, lanjut ke 25. Pegas dalam keadaan setimbang diberikan beban massa M. Kemudian ditarik gaya tertentu. Bentar ya. Maaf, ada gangguan. Gitu. Pegas dalam keadaan setimbang diberikan beban massa M, kemudian ditarik dengan gaya tertentu sampai titik A. Jarak A dari titik seimbang adalah A kecil, kemudian benda dilepaskan sehingga pegas sampai ke titik B.
pada saat melakukan gerakan A ke B, massa M mengalami gesekan sehingga energi mekaniknya berkurang 8/9 dari semula. Panjang lintasan benda B adalah, ini gimana kerjanya? Ini menggunakan konsep Veneto juga, gitu ya. Gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Bentar, Kak. Oke, saya tunggu. Hari ini orang-orang yang masuk dikit ya. Jadi saya kakak harapkan kita lebih ini ya, lebih aktif gitu ya, bertanya gitu ya, biar lebih paham gitu untuk ngerjain soal gitu. Biar lebih, Kak, oh gini ya Kak, oh gini ya Kak gitu. Kak ini kayak mana gitu. Gak apa-apa nanya gitu, nggak usah malu-malu gitu. Semuanya ini kan namanya sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mencari teman gitu ya, untuk belajar sama. Pasti kan di sini ada satu kelompok gitu ya, ada yang satu apa namanya, selain satu kelompok satu apa lagi, satu mungkin ada satu sekolah gitu ya, pasti udah kenal satu sama lain gitu ya, jadi nggak usah malu-malu gitu ya, gitu. Kalau ada yang mau on cam untuk siapa tahu kakak ada orang Siantar gitu ya, atau kakak tiba-tiba ke Jawa gitu ya, terus ketemu bisa kakak sapa gitu ya. Kalau mau on cam nggak apa-apa sih, gitu. Oke ya, langsung kita kerjain aja ya sekarang. Udah dapat? Ada yang dapat jawabannya berapa? Oke, sepertinya belum ada gitu ya. Nah, kita bisa ngerjain seperti ini. Ada banyak cara untuk ngerjainnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Veneto aja, lebih gampang gitu ya. Veneto sama dengan W konservatif ditambah W non konservatif gitu. Ini sama dengan setengah dari M. Kita buat aja dulu lebih gampang gitu ya. EK2 dikurang EK1 sama dengan minus dari EP2 dikurang EP1 ditambah usaha gesek gitu ya. Ini kita bisa buat EK2 ini minus EP2 kalau dipindahkan jadi positif. Berarti ini tambah EP2 atau kita bisa buat ini ada A aja ya, A EPA sama dengan EK1A ditambah EP1A tambah FS. Gitu ya. Nah, ini gelap, kita cari yang warna untuk F gesek S gitu ya. Kita buat sini aja F gesek S gitu. Nah, EK1 EKA tambah EPA itu apa? Apa itu? EK tambah EP sama dengan Mekanik. energi mekanik. Berarti ini energi mekanik A sama dengan energi mekanik B tambah F gesek. Karena apa? Karena ketika dia menuju B, dia ada gaya gesek gitu ya. Nah, karena katanya berkurang jadi 8/9 dari semula gitu kan. Massa benda F mengalami gesekan sehingga energi mekaniknya berkurang 8/9 dari semula gitu. Nah,
Tadi kan kita tahu bahwa ketika dia di ujung ini EK-nya 0 gitu ya, tapi EP-nya max gitu ya, sehingga EM itu sama dengan EP gitu. Sehingga ini bisa kita buat EPA sama dengan EKA ditambah F gesek gitu. F gesek dikali S gitu. Karena apa? Karena sama-sama di ujung gitu ya. Nah, lalu apa gimana Kak ini? Nah, katanya gara-gara gaya gesek dia berkurang energi mekaniknya. EPA sama EKA ini kan sudah mewakili energi mekanik gitu ya. Ini EPB ya, EPB. Nah, sehingga EPA dikurang F gesek sama dengan F gesek dikali S sama dengan energi potensial dari si B atau EM-nya si B gitu. Nah, berarti ini 8/9. Kan katanya 8/9 energi mekanik semula gitu kan. Berarti kan energi mekanik di A itu sama dengan EP gitu kan. Sama dengan setengah K delta X kuadrat, atau kita bisa buat setengah dari KA kuadrat gitu ya, karena A-nya itu. Nah, berarti ini kita bisa buat ini setengah dikali K dikali A kuadrat gitu ya, gitu kan. Sama dengan setengah dikali K dikali B kuadrat. Karena sama-sama menggunakan pegas yang sama, K-nya bisa mati. Oke, setengahnya bisa mati gitu ya. Nah, lanjut. Berarti, salah. Maka energi mekaniknya berkurang 8/9 dari semula. Berarti salah ya, berarti 1 dikurang 8/9. Gitu ya, berkurang sebanyak gitu ya, bukan menjadi tapi berkurang. Berarti ini saya kakak salah, berarti sini harusnya di sini. Berarti sini harusnya satu harusnya 1/9. Karena di sini EM itu 1 dikurang 1/9 gitu ya. 8/9 gitu. Sehingga kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, berarti B sama dengan 1/3 A gitu. Gampang ya soal ini masih gampang lah ya. Ada yang nggak paham? Jadi kalau ngerjain soal gitu ada gaya gesek, iya, hukum energi universal gitu. Berarti gampang. Gimana? Ada paham semua? Mungkin soal terakhir adalah soal akhir kita gitu ya. Nah, kita ke soal terakhir. Gimana? Paham semua? Ada masalah? Paham, Kak. Belum. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Gitu. Mungkin nanti kakak untuk penutupnya kakak kasih tambahan soal biar mikir ini ngerjainnya gimana, terus ditanya sama kakak tutornya, kakak mentornya. Bisa kan nanya soal sama kakak mentor? Ya kan? Oke. Lanjut gini ya. Bola kecil yang apa ya soalnya? Bola kecil yang masanya M kilogram meluncur pada lintasan AB, kemudian lewat pada loop berjari-jari R yang bentuknya seperti gambar di bawah ini. Oke. Hanya lintasan BC yang kasar. Benda berhenti di titik C. Pernyataan yang benar adalah, pada lintasan AB berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Benar atau salah? Bener. Benar. Karena apa? Karena tidak ada gaya gesek. Semuanya licin, makanya tidak ada energinya itu yang berubah menjadi usaha gesek gitu ya. Yang kedua, tinggi minimum H sehingga bola bisa melewati loop meluncur di BC adalah 2,5 R di BR. Gimana nih? Gimana sih ini Kak gitu? Gimana ayo? Kok ditanya jari-jari? Apa? 2,5. Maaf, Suprapto agak ngelek deh. Halo? Halo? Oke.
mungkin ada jaringan, masalah jaringan gitu ya. Oke, tinggi minimum untuk bola bisa melewati dan meluncur di base. Oke, katanya kan untuk melewati loop segini ya, berarti harus di sini ya, di sini. Loop dan meluncur di BC. Berarti bisa masih ada energi yang cukup sini. Nah, kita ingat bahwa ini adalah lintasannya, berarti energi potensial bekerja di sini sama dengan energi potensial yang bekerja di sini gitu ya. Berarti EPA sama dengan EPB. Kenapa? Dari hukum kekal energi mekanik itu kan EPA tambah EKA sama dengan EPB. Nah, berarti A sendiri itu bernilai 0, EKB itu sendiri bernilai 0 karena di sini puncak gitu ya, sama-sama puncak gitu ya. Nah, berarti EPA-nya berapa? MGH. Sedangkan EPB-nya berapa? MG2R. Gitu. Sehingga itu sama dengan 2R. Berarti usaha ketinggian minimum supaya benda itu dapat berputar itu hanya 2R. Inilah ketinggian minimumnya. Kalau kurang dari 2R kayak mana, Kak? Ya berarti nggak bisa dia berputar gitu. Nggak bisa dia mengelilingi loopnya. Kalau dia 3R, Kak, bisa, berarti bisa dia berputar gitu. Di sini makin cepat, ada energi kinetiknya ketika dia di puncak ini. Gitu. 2 paham? Berarti jawabannya 2R. Berarti nomor 2 salah. Kita coret yang 2 ya. Ada 2 tidak ini. Berarti jawabannya adalah oke 1 dan 4 gitu ya. Oke. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu bernilai positif. Mana ini? Usahanya bernilai positif atau negatif? Gimana? Gimana? Usaha gaya gesek itu bernilai positif atau negatif? Ayo. Oh, bukan 5R yang nanya, tapi ketinggian minimum 2R gitu. Bukan berapa ini, bukan. Tapi berapa hanya sama dengan 2R gitu ya, Suprapto. Gitu dia. Oke, gimana nomor 3? Ayo, jadi pasti ada yang dengar gini kan. Pasti kalau mendengar dari awal pasti tahu apa jawabannya. Positif atau negatif? Hani, gimana jawabannya Hani? Positif atau negatif? Ingat bahwa W itu sama dengan F dikali negatif. Ya betul, negatif. Kenapa negatif? Makasih Akila. Kenapa negatif? Karena ingat, F gesek itu bernilai apa? Selalu bernilai negatif. Karena dia itu, ya, kenapa Akila? Karena gaya gesek itu berlawanan arahnya, Pak. Oke. Karena F gesek itu selalu berlawanan dengan iya, seperti kata tadi F gesek berlawanan S itu negatif. Ini berarti salah. Nomor 4, di lintasan BC usaha oleh sama dengan perubahan potensial bola. Ini gimana? Energi potensial bola. Kalau kita gunakan usaha dengan EK tambah dengan F gesek gitu ya. Nah, makanya F geseknya ini pasti berkurang. EK-nya ini, EP-nya selalu berkurang diakibatkan oleh F gesek gitu ya. Makanya di sini usaha dilakukan oleh gaya gesek dengan perubahan energi potensial. Kenapa perubahan nanti ada energinya? Perubahan ini maksudnya gimana? Kalau kita
Tadi kan saya buat Veneto sama dengan energi konservatif, kita buat setengah EK 1, EK BC tambah EP gitu kan, karena sih berarti potensialnya dari sek gitu ya, elektrokinetik sama EP dikurang gesek ini sama dengan perubahan energi potensial bola. Gimana, paham nggak? Kan di sini karena energi potensial yang ada ini bakalan diubah menjadi energi gaya usaha gesek di BC gitu, sama energi kinetik, makanya itu sama dengan gimana, paham? Jaya, Lulu, Daisy, Alma, sudah capek tadi belajar pun aneh nggak ngerti ya, namanya belajar kayak gitu ya, nggak lagi, udah capek semua, sudah lelah ya. Saya juga sebagai mahasiswa juga sudah sangat memahami. Oke, jadi cuma itu aja soal-soal untuk hari ini dan materi hari ini. Dan untuk tambahan soal supaya lebih memahami gitu ya, lebih lebih supaya panas otaknya untuk mengerjain usaha-usaha gini gitu ya, salah satu usaha gitu ya. Nah, saya bisa ngasih suatu soal seperti berikut, bentar ya. Bentar. Oke ya, coba gitu ya, ini usaha. Ada benda di bidang miring gini ya, bidang miring gitu. Terus ini nggak wajib gitu ya, pengen lebih dalam gitu ya. Kak, soalnya ada ini adrenalin, ya boleh bagus gitu ya konsepnya dari usaha itu sendiri gitu. Ini ketinggiannya dari sini ya. Dari sini itu saya buat 4 gitu ya. Terus di sini ada 3 meter, 0 meter. G-nya kita buat 10. Oke. Terus ada tegangan itu kita buat 25 aja, 25 Newton gitu ya. Yang ditanya itu ini tegangan tali ya, tegangan tali yang adalah ini kita buat kecepatannya ini awalnya adalah 2 meter per second. Ini V0. Yang ditanya adalah contoh sini ada benda, jadi dia ada V1 gitu bendanya. Ini adalah X1, X2, ini X1. Yang ditanya adalah berapa satu. Soal nomor 1 nggak apa-apa, kalau mau dikerjain nggak apa-apa, tanya apa gitu. Metode pasti. Yang kedua itu contoh ngasih soal gini gitu ya. Nah, di sini ini soal biasanya untuk ini ke soalnya lumayan gampang. Bola, awalnya bola, terus panjang itu D,
Ini panjangnya adalah D juga, tapi ini kasar. Kasarnya kasar. Kasar. Terus ini panjangnya juga D. Terus ini kasar juga, ini setengah D. Gitu ya. Nah, yang ditanya itu adalah A, posisi B, posisi D, posisi E. Oke. Apakah bola melewati BC, oke, BC, terus apa namanya? BC terus DE gitu. Apakah bola melewati BC dan DE? Yang kedua, jika melewati, jika ya ketinggian mana dia mencapai? Ketinggian yang dicapai. Jadi ini ada dua soal dengan konsep energi momentum, energi. Ini termasuk gampang gitu ya. Kalau yang nggak apa-apa, kalau enggak nggak apa-apa juga gitu ya. Kita sama kakak ini ya, kakak mentor ini. Oke, sampai saat ini aja materi kita. Mungkin kita lakukan sesi foto gitu ya, supaya bisa gitu. Oke, tinggal 9 lagi. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu saya tutup aja ya. Ini Terima kasih feedbacknya semua. Peng. Kak Peng. Terima kasih. Bentar teman-teman. Link Boleh feedbacknya ya. Oh ya. Iya. Tolong diisi ya. Ya. Makasih Hani Akila Alma Lulu Nuriu 22 ya Nana sampai bertahan sampai saat ini. Makasih semua.